Ini pembukaan Olimpiade 24 Juli. 24 Juli ya. 24 Juli. Nah, ini tanggal 23, tanggal 25 Juli, uh, lifter putri Indonesia bertanding, ya. Strategi cantik-cantika. Dia belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang rasanya kita bisa hadir kembali, bisa silaturahmi online lagi bersama Opung Gijul dan teman-teman dari manapun berada. Yang pasti teman-teman ini yang paling jauh tetap anti pedas dari Swedia ya. Dari Lund, Swedia. Nah, teman-teman, malam ini Bang Arbain itu pengen pamer ceritanya. Kenapa gue bilang pamer? Sebenarnya sebagian hal ini tuh udah diceritakan pada obras tahun lalu ya, tentang pengalaman memotret bagaimana Bang Arbain ke Athena tahun 94 ya Bang? 2004. 2004 ya. Itu udah ada ceritanya. Tapi mungkin karena dulu kan nggak khusus dan foto-fotonya juga belum lengkap. Nah, malam ini Bang Arbain akan pamerin banget nih foto-foto yang dia dapatkan dulu tahun 2004 waktu di Athena. Nah, khususnya foto-foto atlet kita yang dapat emas ya. Waktu itu ada Taufik Hidayat, Reki dan Dreksi, ya. Itu ya Bang ya, yang dapat emas waktu itu ya. Nah, kebetulan waktu itu Bang Arbain dia bukan mewakili Kompas ya, mewakili RCTI. Nah, nanti ceritanya bagaimana, mungkin teman-teman juga yang dulu mungkin belum pernah dengar, nanti akan diulang. Tapi seperti biasa, kita tetap interaktif. Teman-teman boleh bertanya apa aja. Di luar topik yang ini pun nggak ada masalah. Nanti akan saya tetap bacakan. Ya, kita tetap ngegas tipis-tipis. Kalau Bang Arbain melenceng, kita gas juga, gitu kan. Oke. Bang, materinya kayak kuliahan aja. Enggak, aku ceritain sejarah kita di Olimpiade. Sejarah kita di Olimpiade. Medali emas pertama kita tuh bukan Susi loh, Rudi Hartono, nanti aku tunjukin. Tapi waktu itu masih eksibisi. Iya, tapi yang benar-benar diaku ya pas Susi Alan lah ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan Bang Arbain. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini saya kepengen ngobrol-ngobrol soal Olimpiade ya, nggak semata-mata. Kalau mau pamer foto saya udah naikin di beberapa, saya naikin di Twitter, di Facebook juga. Tapi saya mau menceritakan bahwa apa ya, liputan Olimpiade seperti apa sih, seperti loh, kenapa sih Kompas pertama cuma ngirim satu gitu, boro-boro ngirim dua. Indonesia itu untuk liputan Olimpiade total tiap tahun cuma dapat 10 ID. 10 ID ya. Jadi Anda bayangkan bahwa kalau semua negara berapapun dikabulkan, nggak bisa motret. Nah, semua nggak bisa kerja malah. Sangat dijatah. Jadi anda bayangkan sekarang gini aja deh, Indonesia ngirim 10 ya, 10 wartawan. Jadi daftarnya setahun sebelumnya. Jadi saya Olimpiade 2004 tuh saya daftar Februari 2003, saya ingat betul tuh, Februari 2003. Februari itu daftar untuk berangkat setahun lagi. 10 saya punya ID all venues. Tetapi tiap kali mau motret harus daftar lagi. Jadi katakanlah ada 100 meter ya, saya daftar, saya mau ikut motret 100 meter. Kalau semua orang boleh, gila banget, orang nggak bisa motret malah. 100 meter itu, semua laris. Jadi kalau saya mau ikut 100 meter, saya daftar. Diprioritaskan wartawan yang atletnya ada yang bertanding. Indonesia nggak ada di 100 meter, itu yang nggak dikasih. Sekarang yang netral aja, upacara pembukaan. Nanti saya tunjukin ya, saya yang Atlanta 1996, saya punya ID resmi, all venues. Pas penutupan, saya nggak kebagian tempat untuk motret. Tetapi saya dapat diganti tiket sebagai penonton. Saya masuk sebagai penonton. Saya dapat tiket sebagai penonton. Gitu lah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi, satu negara itu cuma dapat 10. Nanti kalau saya tambahin, tahun 96 itu,
Sujiwo Tejo Dalang itu berangkat sama saya ke Atlanta, tapi Sujiwo tanpa ID sehingga dia meliput yang non pertandingan, dia beli tiket, nonton, dia menceritakan hal yang lain ya. 2004 Athena itu yang dapat ID saya, Mirna Ratna, teman saya cewek itu berangkat sebagai peliput, ya nonton, beli tiket, jadi maksud tadi nggak, kalau mau motret nggak bisa motret-motret di tempat-tempat yang diizinkan, dan dia nggak boleh motret gitu. Penonton seperti Asian Games aja, Anda 2018 kemarin Asian Games membawa SLR ditolak kan. Nah pertanyaan adalah mengapa sih seperti itu? Karena gini, Olimpiade itu bisnis ya. Seorang atlet yang main di Olimpiade, dia tanda tangan sepakatan bahwa semua fotonya boleh dipakai, nggak usah izin lagi. Kalau dulu nggak mau digituin, lu nggak usah ikut Olimpiade. Jadi ada tanda tangan bahwa dia semua fotonya dia nggak boleh nuntut apa-apa kalau dipakai untuk keperluan Olimpiade. Oke. Seorang wartawan yang datang, dia harus tekan bahwa beberapa freelancer mungkin malah bayar sama panitia. Bayar, belum bayar untuk gue jualan foto. Sejauh konteksnya Olimpiade. Maka kemarin waktu Prabowo Subianto beli dari Getty Images, saya ditanya, Prabowo Subianto kan buat ucapan selamat, beli dari foto dari Getty Images. Om, itu akhirnya dapat duit nggak? Prabowo kan semuanya semua ucapan selamat itu kan fotonya nyabot ya, nyabot terus ditarik semua tuh, AHY gitu kan semua akhirnya hilang semua. Prabowo tunjukin bahwa dia bayar, orang-orang tunjukin bahwa dia bayar. Orang tanya sama saya, Om, itu artinya dibayar nggak? Ya enggak. Si fotografer sudah membayar kewajibannya kepada panitia dan dia berjual karena dia nggak gampang untuk diizinkan Olimpiade masuk untuk bisa motret gitu loh. Jadi itu adalah suatu sistem. Makanya kalau Anda ID-nya wartawan tulis, Anda nggak boleh motret. Nanti yang dapat ID fotografer setengah mati protes gitu loh. Sebaliknya, yang ID Anda fotografer, Anda nggak boleh wawancara. Anda ngajuin mic itu katakan ID-nya fotografer, ID Anda disita ya. Ya itulah bahwa sekarang dunia pers itu dunia bisnis sudah. Beberapa freelancer untuk bisa dapat izin motret mungkin bayar. Saya nggak tahu kontraknya berapa ya. Nah kayak Kompas itu kan karena punya atlet bertanding, kita dikasih jatah 10. Kenapa 10? Jumlah peliput sebuah negara adalah perkiraan emas dikaliin 2, kali 5. Indonesia sudah dapat emasnya kira-kira 2. Jadi dikasih 10 ID. Bang, ya dapat poni. Sorry. Ya. Belum lupa. Jadi gini, kata Abang per negara itu dapat 10 ya, misalnya kayak kita. Bukan, Indonesia dapat 10. Nah, pembagiannya itu kan kita banyak media, ada media Indonesia, ada Kompas, Tempo. Nah, itulah. Itu yang Koni yang pusing kadang-kadang. Media besar dikasih duluan. Kompas. Dan gini, yang diperkirakan kalau dikasih lu punya duit buat ngirim. Tahun 92 itu nggak semua, tahun 90 itu nggak semua media mampu ngirim atlet Olimpiade loh. Ada saya tahu, biaya saya seorang waktu 2004 itu 210 juta. Saya pribadi. Yang tiket, makan saya, sewa rumah saya, hotel udah penuh ya. Belum dan harga tiket kayak gini kan, tiket harganya itu kalau udah nendang banget. Saya tahu nggak tiket saya tuh Jakarta, Paris, Athena. Jadi udah sampai sana mundur lagi, tau nggak? Paris sama Athena lebih jauh Paris. Dapatnya itu saya. Jadi saya pulang dari Athena ke Jakarta tinggal tapi ke sana dulu, ke Paris dulu baru karena dapatnya Air France. Dan saya dapat 10 hari setelah penutupan, Anda bayangin. Udah penutupan, harusnya pulang aja kan? Tapi nggak bisa karena semua orang pulang, nggak ada penerbangan, nggak cukup. Jadi saya 10 hari setelah penutupan itu tengok-tengok di Athena. Wah enak dong hunting. Enggak. Saya udah sebulan di Athena, udah tiap hari kerja capek, 10 hari itu saya cuma tidur. Benar-benar udah nggak ada, udah nggak ada apa ya. Tapi yang namanya pekerjaan itu 2004 itu belum pengiriman udah aman ya Bang? Pengiriman gambar. Udah internet, udah digital, saya udah pakai Nikon D100, udah pakai Sony 828 ya. Udah 96 pun sudah pakai internet saya. Waktu Olimpiade Atlanta 96 itu internetnya kencangnya minta ampun. Bahkan sama Indonesia sekarang, kencang tahun 96 waktu di Amerika itu. Jadi saya kasih gambaran ya. Tahun 1994 itu Asian Games Hiroshima. Belum ada internet. Saya ngirim dari komputer saya ke komputer kantor pakai salon telepon peer to peer ya. Dari komputer ke komputer pakai program namanya Crosstalk. Waktu itu semi digital, klise bawa Nikon scan jadi JPG dikirim peer to peer dari titik ke titik yang sana ya, peer to peer. Itu Anda kebayangkan internasional Jepang kan mahalnya minta ampun. Iya.
Dari kamar saya sendiri berapa puluh juta waktu itu kok. Dari kamar saya tol tahun 90 atau 2000 loh. Anu, Pak. 95 di Chiang Mai, SEA Games Chiang Mai, Kompas mulai pakai internet. Tahun 95 itu saya udah punya Hotmail, tahun 95 ya. Dari Chiang Mai, saya ngirim foto dari Chiang Mai itu ke Jakarta karena pakai email, nggak sampai sejuta. Kira-kira pengeluaran saya itu ngirim foto ya. Dari belasan juta, sejuta. 96, Olimpiade Atlanta di Amerika Serikat, dapat internet gratis dari panitia, zero. Dan kencangnya minta ampun, saya agak foya-foya ngirim foto waktu. Tapi gini, waktu Ricky Rexi dapat emas, Amerika itu kan bedanya waktu sama kita 12 jam. Ya kan? Pas tengah malam udah nggak keburu. Jadi akhirnya saya udah nggak bisa ngirim. Akhirnya Kompas pakai fotonya Epi, foto saya dipakai untuk hal lain ya, bukan untuk berita hard news saya, bukan untuk langsung dipakai gitu. Bang, ada pertanyaan nih dari Pak Ade Nurkolis nih. Bang, apa kewajiban wartawan olahraga? Apakah setiap hari harus dapat gambar bagus? Berapa banyak yang harus disetorkan? Enggak, gini loh. Olimpiade kita tahu diri lah. Lebih capek meliput SEA Games karena masnya banyak banget Indonesia. Jadi kalau seperti Olimpiade, kita perkirakan bukan masnya itu adalah Susi. Ya kamu kejar Susi. Kalau Susi baru bapak penyisian, ya mungkin fotonya dalam ya, Susi latihan menang apa. Nanti saya tunjukin ya foto nih. Saya tunjukin foto ini. Ya, saya tunjukin foto ini. Yang sekarang nih, ya saya tunjukin sekarang nih. Perhatikan ya. Ini Kompas terus terang yang Asian Games Olimpiade Tokyo ini nggak ngirim fotografer ya, cuma ngirim reporter si Ang ya. Lihat ya, ini berita Kompas Olimpiade yang Tokyo sekarang. Copot ya deh, nggak ada pakai reporter, repot sih. Lihat ini pembukaan Olimpiade 24 Juli, 24 Juli ya, 24 Juli. Nah, ini tanggal 25 Juli. Lifter putri Indonesia bertanding, ya. Strategi cantik-cantika. Dia belum dapat emas, tapi karena Indonesia dinaikkan jadi HL tanggal 25 Juli. Tanggal 26 Juli karena lifter cowok, ya, lifter cowok si Eko Yuli. 27 Juli karena nggak ada yang bisa ceritakan, covernya adalah wirausaha. Bukan Olimpiade ya, wirausaha tuh, warung ya. 24 Juli, nah si Gracia Poli sama Apriani Rahayu tanding, bukan dapat medali ya, tanding 27 Juli. 29 Juli, ini lifter Indonesia juga, oke? Bergaya kayak Praga kayak Bindara Gawan. 30 Juli, melaju ke semifinal, Gracia sama Apriani, ya. Lihat, perhatikan foto ini. Foto ini nggak ada newsnya, Anda perhatikan. Orang udah lihat di mana-mana, di TV, udah baca beritanya. Ini adalah foto ilustrasi namanya. Foto yang menggiring orang untuk baca beritanya, atau foto untuk membuat berita itu jadi lebih lengkap. Ini bukan foto news ya, ini foto ilustrasi. Nah ini, ya, Hendra kalah. Foreground-nya adalah mereka Indonesia ini kalah. Background-nya adalah si Korea yang tidur-tidur di lantai ya. Oke. 1 Agustus, Ginting. Ya, Ginting. 1 Agustus. 2 Agustus, menceritakan orang lain. Si Jacobs ya, lari ya, si Jacobs. 2 Agustus. 3 Agustus, dapat emas, oke? Fotonya adalah pelukan. Ini foto nggak ada newsnya. Ini foto adalah foto ilustratif. Emosinya direkam ya. Yang di beritanya mungkin nggak begitu bisa kelihatan. 3 Agustus. 4 Agustus selesai. Data vaksin lagi dah, COVID lagi. Oke? Ya, 5 Agustus hari ini. 5 Agustus kemarin ya. Si De Grasse. Yang si Usain Bolt marah banget sama dia ya. Masih dendam Usain Bolt. Jadi gitu. Jadi tiap hari harus ngirim berita. Tapi ingat ya, liputan apapun itu bukan Anda datang sana baru mikir. Kalau Anda tahu liputan seperti Olimpiade, Asian Games itu tiap hari itu semua udah terplan dari sebelum berangkat. Jadi kemungkinan kalau sampai final beritanya gini. Jadi tiap wartawan itu berangkat udah tahu dia akan nulis apa, tiap hari apa.
Jadi bukannya berapa jumlahnya, bukan. Semua udah terencana. Semua terencana. Ada plan B sih memang kalau ternyata gagal. Seperti Grecia Apiran itu disadangkan tidak emas, tapi kalau udah emas liputannya gini. Itu selalu ada, selalu ada. Jadi Bang, bukan hari harus berapa, bukan. Dari berangkat udah ketahuan kamu harus ngurus apa tiap hari, itu udah ketahuan. Apa yang cabang, kalau cabang yang pasti nggak dapat medali ditinggalin. Kita nggak mungkin meliput semua, nggak mungkin, nggak mungkin. Bang, gini bang, untuk jatah kantor berita sendiri kayak Reuters, AP itu gimana perhitungannya ya bang? Terus pertanyaan saya lagi ya, apakah lebih irit dengan membeli foto dari mereka atau ngirim wartawan langsung bang? Ngirim foto langsung nggak mungkin, kita nggak mungkin dapat semua cabang, nggak mungkin, nggak mungkin. Seperti 100 meter kita nggak harus beli fotonya, nggak mungkin. Itu kan tetap menarik dibaca kan. Sepak bola segala itu kan menarik dibaca. Itu kita beli. Dan semua koran besar itu pasti langganan. TIP, EPA, AFP, dan sebagainya. Reuters ya, langganan. Berarti tetap ngirim juga satu untuk cabang-cabang tertentu yang ada peluang untuk emas, tapi selebihnya untuk dapatin yang lain kita beli dari mereka gitu ya. Dari Susi 92 itu, waktu bulu tangkis pertama kali dipertandingkan, itu kantor berita nggak begitu tertarik sama bulu tangkis, terus terang. Bulu tangkis pertama kali kan baru 92. Tahun 72 di Munich, itu bulu tangkis itu kenapa belum diakui? Baru berusaha bujuk masuk. Kenapa? Yang ikut negara yang main bulu tangkis belum banyak. Makanya IBF tuh berusaha, ayo dong main bulu tangkis, hitung bulu tangkis semua. Begitu negara itu jumlahnya cukup, saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, baru diakui. Kalau Indonesia masukin sepak takraw, kenapa nggak masuk Olimpiade? Sepak takraw yang main cuma orang ASEAN itu loh, ya kan? Pencak silat coba Indonesia, Malaysia, Thailand. Iya, Eropa kesel. Pencak silat sempat ada eksibisi juga kan, pencak silat. Iya. Eropa beberapa main, tapi jumlahnya nggak mencukupi tetap. Jadi Olimpiade nggak mau terima, enak aja lo gitu loh. Ntar lu menang-menang sendiri. Dulu bulu tangkis itu cuma Indonesia sama Cina. Jadi kalau ada Indonesia Cina, mereka percuma ikut. Jadi kan, jadi memang Cina dan Indonesia ini pada beberapa kesempatan memang berusaha ngalah-ngalah supaya negara lain. Kalau gue ngotot berdua terus, lain nggak mau ikut, hilang lagi dari Olimpiade gitu loh. Jadi kadang-kadang ada strategi supaya olahraga ini tetap di pertandingan. Beda sama sepak bola yang semua negara senang mainnya gitu kan. Itu. Betul. Ini pertanyaan dari Yes Sugimo. Upaya ekstrim fotografernya masih ada dokumen nggak, Mas? Atau mungkin gini, untuk mendapatkan mungkin frame mungkin harus manjat atau gimana gitu. Nggak bisa. Kan, di Olimpiade itu Anda kalau mau motret daftar dulu. Kalau udah telat, tempatnya untuk fotografer udah full 20 orang atau 10 orang, ya Anda nggak bisa motret. Titik, ya. 100 meter itu yang di depan gawang itu di Asian Games aja cuma 20 fotografer boleh. Sekarang naruh kamera pakai remote ya, itu mungkin bisa 30 atau 40 ya. Dulu kalau dengan orangnya itu cuma maksimum 20 ya, yang dari samping berapa, nggak bisa sembarangan. Mau ekstrim, mau macam-macam nggak bisa. Tempatnya udah dikunci, hanya di situ boleh. Makanya agak membosankan. Nah, saya tunjukkan ya, waktu Olimpiade 2004 itu saya karena bukan fotografer, saya masuk ke penonton pakai tiket, saya mendapat foto lebih bagus daripada yang resmi. Jadi saya tunjukkan nanti. Oke, ini satu pertanyaan dulu nih dari D.09. Om tanya nih, kemarin sempat lihat ada kamera fotografer yang misalnya hancur ditabrak atlet di salah satu cabang olahraga. Biasa, jangankan di Olimpiade. Kenapa? Ya, apakah wartawan mendapat support full dari salah satu brand kamera atau bawa sendiri? Seperti Nikon, seperti Canon itu pasti naruh lensa-lensa untuk dipinjem. Daftar pagi-pagi dan sebelum malam harus balik ya. Harus balik. Kalau ada Nikon, jadi hari pertama Anda datang ke booth Nikon, aku pakai Nikon. Anda terdaftar sebagai Nikon user. Anda punya kartu member untuk bisa pinjam lensa. Cuma rebutan kebanyakan dari India yang duluan ya. Anda selalu kalah dari India. India tiap pagi, depan saya 10 orang India duluan itu biasanya ya. Kalau Kompas dulu selalu saya 600 mili, 400 mili, 300 mili selalu dulu bawa sendiri ya sampai overweight. Bawa telefoto segala. Jadi, nah, saya ceritakan pengalaman saya tahun 96 di Atlanta, Amerika Serikat. Saya pakai Nikon F4. Waktu arah-arah Nobor sebelum pembukaan, Harley Davidson banyak banget. Tali kamera saya ketarik Harley Davidson. Kurang, terus akhirnya jatuh sambil retak bodinya.
sama lensanya. Jadi dudukannya lensa tuh retak, lensanya saya lupa. Lensanya bukan Nikon tapi lensanya Tokina kalau nggak salah ya. Saya bawa ke Nikon, tolong ini retak. Apa yang terjadi? Diganti bodi baru, jadi di F4 jadi kinclong baru. Jadi dalamnya kan nggak rusak, diganti cangkangnya doang dari titanium itu baru. Nikon saya itu seperti itu ya. Servisnya sama seperti itu. Waktu saya di Atlanta, negaranya Kodak, film Kodak. Kalau saya pakai film Kodak, saya nyuci gratis, saya dicuci, saya nyuci 2 roll, dapat 2 roll gratis lagi. Saya pakai slide, dapat slide lagi. Jadi Anda nyuci berapa roll pun, 20 roll, 30 roll, dicuci gratis, diganti film baru lagi, dan di sini tetap dikasih Anda. Itu Kodak di Atlanta 1996 ya. Tahun 95 Wimbledon French Open itu sama. Saya pakai film Fuji, saya cuci ke Fuji, dapat Fuji lagi. Jadi Kodak dapat Kodak lagi. Jadi Fuji sama Kodak itu bersaing banget. Dia nggak lihat kamera. Anda nyuci film Fuji, dicuciin gratis, dikasih film Fuji lagi. Malah dikasih kaos, dikasih stiker, macam-macam lah. Jadi kalau di pesta-pesta besar gitu, supportnya luar biasa. Nah, saya ceritain SEA Games 1997 di Jakarta. SEA Games 1997 di Jakarta ya. Di Jakarta. Ada stand film. Saya nggak usah sebut mereknya. Jualannya ISO 100 doang. Pesta olahraga gitu loh. Mas, depan stand tinju tuh. Mas, ini kenapa nggak ada yang beli? Lalu asal 100. Lu minimum asal 800 ya kalau mau jualan gitu loh. Tapi 800 jelek mas, gambarnya berpasir. Iya, tapi kalau berpasir tapi ada gambar. 100 halus tapi nggak ada gambar, buat apa saya bilang. Jadi blur semua buat apa? Di Indonesia tuh belum ngerti. Jadi agen di film tuh nggak connect sama keperluan real wartawan gitu loh. Dan SEA Games 97 itu ada yang memalukan juga. Nikon, Nikon F5 sama sebuah lensa 604 ada yang pinjam dan tidak pernah kembali dan nggak ketahuan itu siapa. Ada orang datang memalsukan ID dan sampai sekarang itu F5 sama 600 mili 4 itu nggak ketahuan di siapa, nggak pernah muncul di pasaran juga. Heran. Nah lo, ya itulah itu Indonesia bang. Ini pertanyaan dari Exindro. Jadi freelance fotografer apa harus kuliah jurnalis atau wartawan? Nggak ada. Who cares? Saya kuliah teknik sipil. Ada kerja itu kalau Anda mampu ya ada kerja. Kalau Anda nggak mampu ya Anda nggak laku gitu aja simple. Kerja fotografi itu Anda nggak usah sekolah fotografi. Anda ngaku fotografer nggak ada yang menjara. Tapi kalau Anda nggak pernah kuliah kedokteran, Anda ngaku dokter, Anda ditangkap polisi. Gitu. Anda nggak pernah kuliah hukum, ngaku jadi hakim ya, Anda tangkap polisi. Anda nggak pernah masuk akabri, masang pangkat letnan ya, Anda ditangkap polisi. Tapi kalau fotografer enggak, Anda nggak pernah belajar foto sama sekali pun, Anda ngaku fotografer, who cares ya? Cuma job lah, itu urusannya lain gitu loh. Ya iya. Cuman ngaku fotografer doang nggak dapat job foto ya nggak apa-apa, ngaku doang gitu. Iya. Bergun tak bergun. Oke bang, lanjut bang, udah. Oke. Foto bang Sekarang saya dibukukan dong, pasti banyak yang beli. Wah, itu banyak yang beli. Apa itu? Foto-foto bang Abbas selama di Kompas dibukukan dong gitu. Bikin buku tuh nggak murah. Saya posting di Instagram aja lah. Anda nonton gratis ya, saya beli bukunya. Kalau di Instagram, di Facebook nanti tiap tahun pasti muncul gitu kan? Iya. Kalau bikin buku udah modalnya ratusan juta, yang beli pada minta hadiah aja, give dong. Iya. Bagi dong temen kan, memang itu selalu gitu. Iya. Nah ini, ya ini dulu. Jadi medali emas pertama itu Rudi Hartono, Adi Chandra Christian, peraknya Utami Dewi. Utami Dewi itu adiknya Rudi Hartono. Lalu perunggu Christian dan Utami Dewi, ganda campuran. Lalu peraknya Icuk Sugiarto di Seoul 88. Jadi pada waktu bulu tangkis itu masih eksibisi, yaitu 72 sama 72 itu emasnya Rudi Hartono. Tapi eksibisi, makanya dikasih warna lain itu ya. Nah perak beneran, jadi medali pertama Indonesia ever adalah Seoul 88 oleh Lilis Hadayani sama Nurti Tirana Saiman sama Kusuma Wardani yang dibikin film itu, ingat nggak? Apa ya itu film judulnya itu ya? Itu yang Panahan tahun 88 itu perak, ya. Itu medali Indonesia ever ya. Korannya Kompas ini nih. Ini tuh koran Kompas tanggal berapa tadi tanggalnya ini? Tanggal Kompas tanggal 2 Oktober tahun 88. 2 Oktober 88.
Indonesia merebut medali perak, itu fotonya itu ya, Kartono Riyadi. Cetakan kolornya masuk di buku Kompas Matahari, ya, perak itu. Tapi yang masuk di Matahari bukan foto ini, aku juga bingung. Frame yang lain ya, frame yang lain. Yang dipasang di KONI juga frame yang lain. Klise yang ini saya nggak tahu di mana. Kartono juga pusing. Nyelip ya. Jadi ini koran Kompas tahun 2 Oktober 88 itu pertama kali cover Olimpiade. Nah, terus betul-betul ya. Jadi medali emas kita itu pertama kali, medali perak pertama kali adalah panahan, medali beneran ya. Nah, taekwondo itu eksibisi tahun 92 di Barcelona itu kita perak sama perunggu loh, keren loh. Dirk Tamuewo, Rahmi Kurnia, sama Susilawati, sama Jevi Triaji. Iya, tapi ya, eksibisi juga masih. Eksibisi. Nah, emas yang benerannya baru Susi Susanti sama Alan Budi Yuksoma, Barcelona 1992. Oke. Ini baru beneran. Oke. Jadi Indonesia itu sebenarnya udah ikut Olimpiade dari dulu ya. Saya itu waktu di Medan, ada seorang loper koran. Pak, saya pernah ikut Olimpiade loh. Tahun 52, ya. Dia pernah ikut Olimpiade. Saya pernah nulis juga profil seorang tua ya. Judulnya saya ingat kok. Tahun 52 aku ke Olimpiade Helsinki ya. Orang udah meninggal pasti. Jadi Indonesia tuh ngirim Olimpiade udah dari dulu sebelumnya. Cuma pertama kali dapat medali yang beneran adalah perak tahun 88 ya, itu panahan. Jadi kita tuh kuatnya tuh di panahan sebetulnya. Taekwondo ada potensi, saya belakangan kenapa turun. Bulu tangkis pastilah. Bulu tangkis itu sampai sekarang medali-medali kita ambil semua dari bulu tangkis. Belakangan angkat besi ya. Angkat besi itu juga kita punya potensi yang sangat kuat. Tapi kalau lari kayak renang rasanya susah deh bersaing ya. Rasanya ya. Dari postur tubuh, panjang kaki segala itu ya seperti Syahri gitu. Ada lihat kan sama sebelahnya waktu lari, beda kakinya aja ada 20 cm panjang kaki, ada kebayang kan? Beda panjang kaki 20 cm, berdirinya agak susah ya. Bukannya pesimis ya, tapi ya logis kayak renang segala, kalau kaki Anda nggak panjang, nggak tinggi-tinggi, susah. Basket juga kan, postur tubuh sangat mempengaruhi. Oke, saya teruskan. Bang, ini pertanyaan dari Muktia Lajani. Waktu masih pakai film, satu event bisa habis berapa roll, Bang? Saya waktu Atlanta itu dengan status wartawan TV ya, nanti saya tunjukin ya. Itu saya bawa sekitar 30 roll pulang ya.